Basril, biasa dipanggil dengan Pak Pandu. Saat ini saya menjadi SMK Negeri 1 Ungaran pada mata pelajaran PPKN sekaligus mahasiswa PPG dan jabatan kategori 1 gelombang 2 prodi PPKN Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau mungkin di sekolah saya mengajar, yakni SMK Negeri 1 Ungaran. Sekian perkenalan saya dan selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ayo sekarang ini, Ben. Kelas 1, Pak kelasnya. Siap, siap. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini masuk semua ya? Sudah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa anak? 1 atau 2? Siapa yang tidak masuk? Sabi. Sabi sama 2 ya. Teman kita yang tidak masuk hari ini dapat berkumpul lagi ke pertemuan berikutnya. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya di pelajaran mata pelajaran PPKN yang sebelumnya kita menjelaskan tentang nasionalisme, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai NKRI dan kedaulatan wilayah. Dan tahu arti dari NKRI? Kesatuan Republik Indonesia. Nah, benar. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, biar kita lebih semangat dalam memulai proses pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri dulu. Sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, seperti pembahasan kita hari ini mengenai NKRI dan kedaulatan wilayah. Tadi Pak Wahyu memutarkan lagu semangat, yaitu tentang apa namanya dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, itu gunanya adalah pengingat kita bahwa negara kita mempunyai ada kepulauan yang mempunyai ribu-ribu pulau. Nah, dari pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan apa? Makna, konsep, sejarah, fakta, dan regulasi mengenai sengketa batas wilayah. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi beberapa contoh mengenai wilayah yang berbeda berdasarkan fakta dan regulasi. Yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan permasalahan tentang apa? Sengketa batas wilayah. Nah, ini di pembelajaran kali ini ada 2 pertemuan ya. Yang kedua, kalian dapat memberikan solusi secara kelompok mengenai sengketa batas wilayah dan mampu mempresentasikan hasil diskusi tersebut terhadap permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, jadi untuk kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana
nanti ada suatu permasalahan atau sebuah kasus yang bisa kalian analisis. Bisa? Lanjut? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ditanyakan, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama, tahukah kamu apakah batas wilayah? Dia tahu? Mengenai batas wilayah? Ayo, mengenai batas wilayah? Ya, berdiri Pak. Mengenai batas wilayah? Batas wilayah adalah tanda atau garis yang menunjukkan bahwa itu wilayah kita. Batas wilayah bisa dikatakan sebagai tempat yang membatasi wilayah satu dengan yang lain, garis sayalan yang memisahkan antara dua wilayah atau lebih. Ya, reinforce dulu. Ya, benar. Salah satu pendapat dari temanmu bahwa batas wilayah itu merupakan tanda oleh pihak lain. Misalkan kamu punya suatu karangan, suatu ternak, itu tidak dimasuki oleh orang lain, diduduki oleh orang lain, itu gimana? Ada yang bisa menjawab? Yang lain? Ya, berdiri dulu. Gimana? Satu, akan terjadi perselisihan antara wilayah satu dengan yang lain. Terus? Dua, akan merasa marah terhadap orang yang melanggar. Tiga, melaporkan kepada pihak yang terkait agar segera diselesaikan. Iya, lihat tangan dulu. Iya, itu yang akan terjadi ya. Yang akan terjadi jika batas wilayah. Betul, ini yang akan saya tunjukkan ya. Ada dibuka dulu HP-nya. Sudah. Kalau sudah, artinya itu di grup itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menjalankan pemerintahan negara. Secara geografis, wilayah ini terbagi menjadi apa saja? Daratan, lautan, daratan, lautan, terus apa lagi? Udara, ya kan? Udara, dan yang terakhir adalah ekstrateritorial. Kalian mungkin kalau wilayah daratan, lautan, udara itu sudah tahu toh? Nek lautan dulu nih. Laut. Representasi digitalnya, ya. Nah, ini sebagai bahan referensi atau bahan bacaan untuk menganalisis kasus yang akan Pak Wahyu sampaikan dan kalian analisis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah dicatat alamatnya, literasi digitalnya? Sudah? Ya, kalau sudah dilihat baik-baik permasalahan yang akan Pak Wahyu berikan. Cara pengembangan lapangan minyak dan gas di wilayah kerjanya di Laut Natuna Utara. Langkah ini mengabaikan protes Tiongkok yang pada 2021 lalu sempat meminta Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah tersebut. Yang kelompok 1, Mia Putri, Aziza, Tika Ramawati, dan Yuni Widowati. Ayo, ya. Terus nomor 2, bentar. Melida Putri, Nova Aulia, Octavia, Rabina Bla. Nomor 3, Delani Tari, Aisyah Novita Sari, Tiga, Eva Paula, dan Aulan Tari. Nomor 4, Krista Andriani, Putri Inasari, Putri Dwi, Robinda Bunga. Nomor 5, Rati Vida, Yuyut Dwi, Rita Nur Alifah, Sindi Afisa. Nah, segera kalian untuk ke kelompoknya masing-masing. Ayo.
Kalian gambarkan apa ini, itu boleh juga dengan kreativitas kalian masing-masing supaya tampil PKB ini juga lebih menarik dan mendukung daya kreativitas kalian masing-masing tiap tahun. Ya, ini Pak Wahyu bagikan dulu ya. Untuk kelompok pertama perwakilan sudah masuk ke depan. Kelompok pertama mana? Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan yang terakhir. Silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Terus yang sebelah sini kelompok berapa? Sudah tahu apa yang dibahas? Yang mana apa? Pulau Pasir. Sengketa dengan mana? Ya, silakan didiskusikan ya. Terus yang sebelah sini dari mana? Kelompok mana? Kelompok yang terakhir ya. Tadi videonya mengenai apa kelompok 5? Ada yang ditanyakan mengenai itu? Nah, sudah, silakan lanjut. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Bahasanya nggak tahu loh. Video tadi apa? Ya, sekarang dari ya.
David, silakan ditanyakan. Jangan lupa di TKPD-nya selain jawaban itu juga ditulis atau disampaikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Yang baik sudah dan pakai seperti itu tadi jadi sekarang ini ya ini jangan lupa ya. Dia sesuai dengan apa tadi? Bisa ya. Nomor satu, sudah. Ya. Sudah ya, karena keterbatasan waktu untuk pertemuan hari ini, maka untuk pembahasan dari jawaban tiap kelompok di
KPD yang sudah kalian cantumkan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, untuk itu terakhir kita tarik refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali dan teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi di dalam pertemuan. Perkenalkan, saya Nana Jawati, saya Yuni Widiawati, saya Tanawati, dan saya Nur Asisya Dwiyuto. Video pertama mengenai pemerintah Republik Indonesia tidak menganggap protes dari Tiongkok yang meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak gas di Laut Natuna yang dianggap dari bagian peta 9 dari garis putus karena pemerintah menganggap aktivitas yang dilakukan di Blok Natuna sesuai dengan wilayah atau batas lautnya serta merupakan penyandang terhadap wilayah teritorial. Jika ada yang melanggar mencari ikan atau ingin mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya, pemerintah akan menindak tegas. Upaya solusi dalam permasalahan video tersebut tetap menjaga dan melakukan aktivitas pengukuran minyak di Laut Natuna tersebut dan tidak perlu risau dengan protes yang dilayangkan oleh Tiongkok karena berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak maritim penuh untuk mengeksploitasi semua sumber daya di 200 mm laut dari pantainya, baik dari Indonesia maupun Tiongkok sudah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS dan di bawah laut Natuna adalah milik dari Indonesia sesuai dengan ketentuan PBB. Baik, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada, dipersilakan. Ya, silakan. Silakan dulu diri dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya dari Samapita Sari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana jika Tiongkok tetap melakukan aktivitas pelayaran di Laut Natuna? Bagaimana jika Tiongkok tetap melakukan aktivitas pelayaran di Laut Natuna? Terima kasih atas pertanyaannya, saya menjawabnya. Tidak apa-apa sepanjang tidak mengambil sumber daya alam yang ada di Laut Natuna, karena dalam hukum kelautan kita harus memberikan izin bagi kapal yang ingin berlayar di dalam wilayah Laut Indonesia. Sudah? Cukup Mas? Ada pertanyaan lagi tidak? Ya, silakan. Tutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang bermaksud dari depan adalah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu karena sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang video kedua mengenai penemuan pulau baru di Aceh Barat. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia Putri dan teman saya Selina Tika, Saya Melinda Putri, saya Pragyasa Putri. Dari video kedua mengenai temuan pulau baru di Aceh Barat yang luasnya seperti Pulau Madura dan luas dari Gigitan dan sekitarnya, luas dari Indonesia menurut Menko Polhukam Barat. Pulau tersebut dilaporkan ke PBB pada tahun 16.000 lebih masih ada tambahan wilayah pulau lagi dan terus bertambah, tetapi bisa juga berkurang kalau tidak didaftarkan di PBB dikarenakan tenggelam oleh abrasi air laut, bisa juga dikarenakan dibuat oleh negara lain seperti Gigitan dan sebagainya. Solusi agar pulau temuan baru tidak diklaim oleh negara lain, kita harus
harus cepat mendaftarkannya agar tidak terjadi seperti yang dialami Pulau Likitan dan Sipadan, dan kemudian kita harus selalu menjaga pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan apa tidak ini? Di untuk kelompok 2. Ayo, ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, dari mana? Bagaimana jika pulau yang mau didaftarkan tiba-tiba menghilang karena abrasi? Sudah menjadi hukum alam, jadi tidak usah didaftarkan. Yang penting kita harus mengawasi pulau yang lain yang masih ada secara ketat. Terima kasih. Sudah, Mas? Ya. Ada yang tanyakan lagi apa tidak? Ya. Bisa tunjuk dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, ya. Ya. Dari apa yang sudah kalian presentasikan di depan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa batas wilayah itu sangat penting bagi kedaulatan suatu negara. Jika batas wilayah itu dilanggar, otomatis negara tersebut mempunyai reaksi keras untuk mempertahankan batas wilayah tersebut. Ya, benar. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Di sini saya akan bertanya mengenai refleksi pembelajaran kita hari ini setelah presentasi. Yang pertama, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Coba salah satu. Ya, diri dulu. Menyenangkannya kenapa? Dengan pembelajaran model PBL, saya lebih tahu dan dapat berpikir kritis mengenai permasalahan kasus data sekolah di Indonesia dan menjadikan saya lebih berani untuk mengemukakan pendapat saya. Lihat pertanyaan dulu. Jadi dengan metode PBL yaitu problem reasoning, yaitu analisis suatu masalah, kita dapat berpikir kritis dan lebih berani dalam mengemukakan pendapat kita. Benar tadi sudah presentasi di depan kelas satu persatu, ya kan? Terus yang kedua, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Siapa? Ya, diri dulu. Yang saya pelajari hari ini yaitu 1. Natuna yang ingin direbut oleh Tiongkok. Yang kedua, tentang temuan pulau baru di Aceh Barat membuat kita lebih bersyukur tinggal di Indonesia. Ketiga, sengketa antara Australia dan Indonesia mengenai pulau pasir. Keempat, tentang Timor Leste yang lepas dari Indonesia yang sekarang menjadi negara termiskin kedua di Asia Tenggara. Yang kelima, pembuatan besar di Pulau Karantina agar tidak direbut oleh Malaysia. Ya. Itu ya, dulu pertanyaan dulu. Jadi kelima hal itu yang kita pelajari semuanya menyangkut perbatasan wilayah di Indonesia. Terus nanti untuk aspek formatif untuk mengukur pengetahuan kalian sudah Pak Mayu kirim ke WA grup ya. Nanti kalau dibuka itu dikerjakan ya. Pokoknya itu dikerjakan, Pak Mayu tunggu sampai hari ini jam 5 sore ya. Sudah ada tanya lagi tidak? Ya, kalau tidak ada ditanyakan, mohon dipersiapkan dan dipelajari untuk pertemuan berikutnya tentang sengketa Indonesia dengan Malaysia. Kita akan bahas tentang materi tersebut. Ayo persiapan dulu, berdoa dulu, ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini. Ayo disiapkan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian pertemuan ini, kurang lebihnya Pak Wali minta maaf. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.